Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat ketemu lagi di dalam diskusi mengenai fraud di jaminan kesehatan nasional, dan ini merupakan diskusi di minggu ketiga dalam proses pelatihan yang masih akan panjang sampai kira-kira bulan Mei mendatang ya. Nah ini menarik ya, sebelum saya masuk ke materi yang nanti bersama Bu Rimawati dari Fakultas Hukum UGM, ini memang ada satu pertanyaan yang mungkin ya istilahnya itu sebetulnya untuk apa kita membahas mengenai fraud ini ya. Jadi kegiatan ini memang inisiatif dari UGM, jadi bukan inisiatif dari BPJS, karena juga ada nih satu masukan dari Dr. Ervan yang intinya dari FK Atmajaya. Dr. Ervan menyatakan bahwa jangan sampai BPJS terjebak sebagai perusahaan asuransi yang lebih memikirkan kepentingan sendiri, jadi dominan dengan berbagai ancaman-ancaman. Nah, tentunya kalau kita lihat memang dalam konteks ini itu memang kita tidak dalam kerangka BPJS ya, ini adalah murni dari UGM, dan memang yang kita bahas itu memang apa yang dalam aspek hukum ya, yang pidana dan perdata, ini memang kita lihat memang ada istilah semacam ancaman bagi yang melanggar. Nah, bagi UGM sendiri itu memang hal yang sangat penting ya. Kami hal netral ya, tidak berpihak ke BPJS atau pada dokter dan juga pada rumah sakit. Tapi intinya kita mencoba untuk ini, tujuan dari pengembangan pelatihan ini untuk memberikan semacam, mari kita memperhatikan kemungkinan terjadinya aspek atau gejala fraud di jaminan kesehatan nasional. Nah, ini yang menjadi inti dari kegiatan kita. Jangan sampai sebagai bangsa kita mengembangkan sebuah jaminan, tapi kita lupa atau mungkin tidak menghiraukan atau tidak mengindahkan adanya potensi yang akan merugikan. Dan merugikan tadi itu bisa berlangsung secara terus-menerus tanpa ada penghentian, bahkan bisa seperti penyakit menular. Nah, ini yang jadi inti dari kegiatan kita. Oke, jadi intinya dalam isi, itu bisa dilihat dalam isi, itu kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama pengantar, jadi perkembangan sistem kesehatan selama 10 tahun terakhir ini dan mengenai masa korupsi, dan mengapa terjadi fraud, ya, kemudian aspek hukum pidana dan juga nanti perdata mengenai fraud, dan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Nah, ini nanti kita akan coba bahas selama 1 jam ke depan, ya mungkin saya akan bicara berapa menit, dan nanti ada juga Bu Rima yang dari Fakultas Hukum yang akan membahas mengenai hukum pidana dan juga mungkin perdatanya. Oke, saya akan mulai dengan pengantarnya ya. Jadi mengapa kita betul-betul melihat bahwa potensi fraud ini kan sudah disinyalir oleh banyak pihak di Indonesia, termasuk ada lembaga anti fraud Indonesia ya, Pak Yasril sebagai ketuanya ya, bahwa sistem pembiayaan kita itu sekarang mengarah pada suatu model yang berbeda dari dulu, di mana dulu kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi dari model subsidi langsung, di mana pemerintah sebagai pembayar memberikan subsidi pada rumah sakit, sekarang masuk model melalui mekanisme asuransi atau jaminan, di mana ada pihak yang kalau kita lihat di asuransi kesehatan yang memberikan semacam pembayaran pada rumah sakit kalau rumah sakit tadi melayani pasien. Jadi ini ada perubahan cara. Nah, kalau kita lihat yang dulu itu memang membahas di sistem model di Inggris ya, di mana pemerintah memberikan anggaran ke rumah sakit dan pelayanan kesehatan sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan. Ya. Ini yang bisa kita lihat di dalam konteks minggu lalu, kita modulnya membahas mengenai pengalaman di berbagai negara. Dan jelas sekali bahwa pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa di Inggris itu tidak banyak, tapi sekarang sudah mulai banyak karena ada sistem asuransi kesehatan swasta. Jadi di Inggris dengan model yang seperti ini itu fraud tidak banyak, tapi yang terjadi mungkin ya kalau di Indonesia adalah korupsi. Jadi dana pemerintah sebagai pembayar itu yang dikorupsi, dan kita bisa melihat di beberapa kasus di Kementerian Kesehatan ataupun di rumah sakit pemerintah bahwa ada korupsi di rumah sakit. Nah, kemudian ketika sistem jaminan kesehatan di Indonesia itu berubah dengan BPJS sebagai pelaku besar ya. Nah, ini sebagai ini ya,
ke BPJS, yang PBI, penerima bantuan iuran, itu diberikan semacam ya subsidi sebesar kira-kira 19.500 untuk nanti dibayarkan ke rumah sakit. Dan rumah sakit itu menerima pembayaran itu berbasis pada klaim yang menggunakan model DRG yaitu INA CBG. Dan inilah yang menjadi satu isu yang kunci bahwa dalam model seperti ini itu potensi fraud itu muncul ya. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks di Jamkesmas pun sebenarnya sudah ada mungkin ya. Cuman penelitian kita belum ke sana dan juga ada beberapa hal yang menarik untuk kita cermati bahwa di BPJS lah ini terjadi suatu akumulasi anggaran yang cukup besar sehingga minggu lalu KPK juga memberikan semacam perhatian di sini. Intinya jadi KPK-nya bukan divisi penindakan ya, tapi pencegahan itu berusaha supaya jangan sampai dana pemerintah yang mungkin di Indonesia itu terbatas itu masuk ke BPJS dan diklaim rumah sakit tapi tidak efisien karena ada semacam korupsi atau fraud. Jadi sekali lagi ini semua adalah langkah-langkah pencegahan. Jadi jangan sampai nanti seperti Pak Ervan di FK Atmajaya itu seperti ancam-mengancam ya, tidak ya. Justru ini kita tuh berharap bahwa teman-teman dokter dan di rumah sakit itu melihat bahwa ini suatu kegiatan yang fraud ya, kegiatan yang memang kriminal. Dan apakah nanti kalau misalnya fraud itu ada karena BPJS membayar terlalu rendah, itu bisa terjadi. Nanti kita akan diskusikan ya. Tapi jangan sampai kita mempunyai suatu satu prinsip yang menarik ya. Karena BPJS itu klaimnya rendah, INA-CBG itu rendah, maka kita layak untuk fraud ya. Nah ini yang mungkin kita keliru ya. Nanti kita harapkan BPJS atau bangsa kita meningkatkan klaimnya ya. Tapi fraud tetap apapun alasannya kriminal kriminal. Jadi sebuah kriminal ya kriminal. Jadi kalau tidak nanti pencuri yang dalam kutip ya mencuri karena tekanan ekonomi anaknya mau bayar SPP atau sekolah atau apa itu dimaafkan ya. Nah, ini yang kita harus hati-hati betul pada pendapat yang menyatakan bahwa BPJS itu terlalu rendah ini membayarnya. Jadi fraud itu layak. Nah ini yang nanti kita coba bahas ya. Oke, jadi memahami fraud dan mengapa terjadi di sistem kesehatan nanti akan kita lihat aspek hukumnya ya, nanti Mbak Rima akan masuk ke situ ya. Jadi fraud atau kecurangan pelayanan kesehatan merupakan bentuk kriminal kerah putih yang canggih. Tadi saya sudah dibahas berkali-kali di modul, saya kira tidak akan saya ulangi. Peristilahannya Anda bisa melihat di dalam kamus juga demikian, ada kecurangan tipu daya ya. Definisinya juga berbagai ya, terus ya definisi seperti di Black's Law Dictionary juga ada. Intinya memang penipuan ya, dan ini memang definisinya tergantung pada legal jurisdiction di berbagai negara ya, yang berbeda-beda ya. Di bidang kesehatan, nah ini segala bentuk kecurangan yang dilakukan berbagai pihak tadi dalam mata rantai pelayanan kesehatan untuk memperoleh keuntungan sendiri yang jauh mungkin melampaui keuntungan yang diperoleh dari praktek normal. Ya. Contohnya fraud itu kalau kita lihat bisa di pengolah atau di BPJS sendiri ada korupsi tradisional yang ada misalnya markup macam-macam ya misalnya, tapi terapnya tidak ya. Kemudian melakukan pembayaran klaim yang tidak ada atau membiayai rumah sakit melakukan fraud atau melakukan downcoding atau pihak rumah sakit provider pemalsuan diagnosis untuk upcoding, tagihan jasa yang tidak pernah dilakukan, tagihan fiktif, pemberian obat-obatan atas indikasi yang tidak jelas manfaatnya, pemeriksaan lab yang tidak tepat, dan pemodalan pasien yang tidak perlu hanya untuk mencari keuntungan atau agar bornya meningkat, ada uang masuk ke rumah sakit. Nah ini hal-hal yang bisa kita sebut sebagai semacam fraud. Nah, oke, kita coba lihat satu kasus upcoding seperti ini ya. Jadi mengapa godaan itu ada ya, dan mengapa kami bersama-sama dengan beberapa lembaga ya, termasuk juga teman-teman dari perguruan tinggi lain, itu hal seperti kasus upcoding itu mungkin terjadi dengan mudah. Kalau kita tadi kembali ke sistem jaminan tadi, itu klaimnya berbasis pada kode yang dapat ditanda kutip dimanipulasi untuk kepentingan keuntungan rumah sakit misalnya. Atau sebaliknya BPJS juga bisa membuat lebih rendah lagi ya. Nah ini contohnya ya, kalau kita lihat yang dapat memicu fraud itu memang
uh, kita lihat ada perbedaan-perbedaan. Jadi misalnya operasi sesar ringan, sedang, berat itu untuk kelas 3 dan kelas 1 memang ada perbedaannya. Tapi ini dari 8 menjadi 12 ya. Kemudian yang bypass koroner misalnya di sini ya, dari yang ringan 77 menjadi 93 menjadi 128. Jadi kriteria bypass koroner ringan, sedang, berat itu yang paham adalah profesi medik ya dan rumah sakitnya. Nah, ini yang menarik. Jadi godaan untuk upcodingnya juga bisa terjadi dari yang ringan disedangkan atau sedang diberatkan atau ringan langsung diberatkan. Ini satu hal yang perlu kita cermati ya. Nah, kerugian yang terjadi adalah BPJS memberikan klaim lebih besar daripada yang seharusnya. Karena tadi fraudnya tadi ya, dan menerima pembayaran yang menguntungkan dari penipuan model ini. Dan ini yang kami khawatirkan merupakan tindakan yang dapat menular, yang tidak terdeteksi dan tidak ditindak, itu mungkin bisa memberikan contoh bagi rumah sakit lain. Kalau Anda mau selamat atau mensiasati masalah rendahnya klaim, ya mungkin harus kita upcode ya. Nah, jadi tanpa pencegahan dan penindakan, kerugian akan besar dan terus membesar. Nah, ini yang makanya sejak awal kita berusaha untuk lebih membuat isu ini menjadi dipahami oleh banyak pihak ya. Karena kerugiannya apa? Kalau kita estimasi di Amerika Serikat itu kalau kita lihat coba di Amerika Serikat antara 5 sampai 10%. Dengan catatan IT-nya itu sangat bagus ya. IT di Amerika Serikat dan inasi bijinya karena di RG-nya itu cukup menarik ya. Tapi toh juga masih ada yang fraud gitu. Ya nih, bahkan penindakannya nanti kita lihat FBI juga ikut untuk menyelidiki ya. Nah, di Indonesia bagaimana? Kalau kita proyeksikan, misalnya pakai angka 5% ya dari 38,5 T ya berarti sekitar 1,8 triliun ya. Kalau 10% ya sekitar 3,6 triliun dan itu setiap tahun terjadi dan bisa terus bertambah kalau tidak ada mekanisme atau usaha untuk mencegah dan juga menindak yang sudah terlanjur fraud ini. Ya. Nah, ini menarik ya. Jadi kita punya sebuah model yang kalau kita lihat model yang bisa menular tadi. Ya. Dan di Indonesia sendiri kalau kita melihat fraud juga akan sangat potensial terkonsentrasi di daerah maju yang punya kesempatan untuk ngeklaim inas biji yang tinggi-tinggi atau yang mahal-mahal atau yang besar-besar ya. Dan fraud akan menyedot dana BPJS dan lebih sering bisa dilakukan oleh rumah sakit atau oknum dokter di Jawa karena masa jumlah dan kesempatan. Ini yang perlu kita cermati sehingga nanti akibatnya akan semakin memperburuk ketimpangan pembiayaan. Ya. Mereka-mereka yang daerah yang maju seperti Jogja atau Jakarta yang mungkin nanti banyak fraudnya akan lebih dibayar ya. Nah, ini jadi satu isu yang perlu kita cermati. Nah, sehingga kita akan masuk pada pertanyaan menarik ya. Sekali lagi ini bukan ancam-mengancam ya, tapi ini kita melihat pada manajemen risiko ya. Kalau kita fraud itu ada kemungkinan. Nah ini kita akan kena pasal-pasal dalam hukum pidana atau mungkin masalah perdata ya. Memang kalau kita lihat KPK sendiri, KPK tidak mungkin mempunyai dalam waktu dekat ya tenaga penyidik dari mulai Papua sampai ke Aceh ya. Tapi dalam konteks KUHP, itu nanti kita lihat, nanti ada Bu Rima dari Fakultas Hukum, itu ada instrumen lain atau penegak hukum lain, itu polisi yang ada di mana-mana. Dan ini yang kita khawatirkan juga, kalau sampai terjadi penindakan oleh polisi ya, ini jadi satu isu yang cukup penting.